ke-77, Jumat 25 November 2022, segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! 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 Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Siap, selanjutnya. Pengibaran bendera merah putih. Lapor, pasukan kibar bendera siap melaksanakan tugas. Siap, kencangkan. Jalan di tempat. Gerak. Pahlawan, kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak.
Tetap. Gerak. Siap, siap panjang. Dua, ada kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. 4 langkah belakang. Jalan. 2 langkah belakang. Jalan. Marilah kita bersama-sama menunaikan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu himne guru. Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini akan saya bacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu dan Bapak guru sebangsa dan setanah air. 3 tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar.
Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke sudah kita lewati. Laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi. Ketangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya bukan hanya guru yang terus didorong untuk berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Mengajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru di daerah lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua. Guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar, yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru, yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini. Program guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Mereka adalah guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya, dan berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi baru kepala sekolah dan pengawas. Sekarang sudah ada 50.000 guru penggerak, dan tentunya kami masih akan terus mendorong agar makin banyak di seluruh penjuru Nusantara menjadi guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia. Saya sangat berharap agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para guru penggerak untuk bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, para inovator di sekolah dan di lingkungan sekitar. Begitu pula dengan program persiapan calon guru masa depan, khususnya melalui transformasi program pendidikan profesi guru. Prajabatan yang kini berorientasi pada praktik pengalaman lapangan, mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. Inovasi lainnya adalah kini perkuliahan PPG jauh lebih terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan masyarakat melalui sistem digital. Semua ini bertujuan untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif, serta terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik dan yang selalu bersemangat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Saya pun selalu yakin bahwa ini brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itulah
Kami saat ini juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya tidak menutup mata bahwa memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam program ini. Karena itulah semua dari kita harus bergotong royong agar target kita, yakni 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K dapat segera terwujud. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan banggakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan bersama, yakni pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas dan memerdekakan. Terus bentangkan layar kapal besar ini tanpa kenal lelah. Dengan serempak dan serentak kita hadirkan inovasi dan transformasi, mewujudkan merdeka belajar di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Jakarta, 25 November 2022. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, cap dan ditandatangani Nadiem Anwar Makarim. Itulah tadi pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sedikit saya tambahkan. Sebenarnya Hari Guru itu adalah satu paket perayaan dengan Hari PGRI. Karena di dalam surat keputusan Presiden itu Hari PGRI adalah diperingati setiap tanggal 25 November. Dan bersamaan hari itu juga adalah Hari Guru. Nah, maka dari itu hari ini kita bersama-sama merayakan dan memperingati Hari Guru dan HUT PGRI yang ke-77. PGRI lahir 100 hari setelah Indonesia merdeka. Ini adalah suatu organisasi yang cukup besar dan lama berada di Indonesia ini. Tetapi perlu anak-anak ketahui juga, kalau tadi adalah sambutan Menteri lebih diarahkan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan. Dan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa guru itu dalam arti luas. Sekarang guru dalam arti luas itu adalah mencakup seluruh kegiatan, seluruh aspek kehidupan. Ingat, ayat pertama kali turun adalah Iqra, baca. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, dan apa yang harus kamu kerjakan. Itu adalah juga bagian daripada guru. Dan guru itu siapa saja bisa jadi guru. Baik, ini anak-anak, ini yang bercermin ini siapa ini di depan ini? Saya ini orang berbicara bercermin. Nanti dulu pakai cermin. Sekali lagi, kita semua bisa jadi guru, paling tidak untuk diri kita sendiri atau untuk generasi atau teman sejawat kita. Nah, maka dari itu saya berharap kehidupan kita, ingat, sejarah adalah guru yang sangat berharga dan sangat baik bagi kita. Itu juga adalah guru sejarah. Ingat sejarah kamu masing-masing. Peristiwa kehidupan kamu masing-masing itu adalah sejarah. Sekali lagi, peristiwa kehidupan kamu masing-masing itu adalah sejarah bagi diri kamu sendiri. Sekarang sejarah itu apakah mampu mendukung, membangkitkan semangat, inovasi, kreativitas Anda untuk bisa lebih bagus pada hari-hari berikutnya. Kalau tidak, maka sejarah itu sebaiknya Anda lupakan dan bangun sejarah yang baru yang bisa membangkitkan semangat, kreativitas, inovasi Anda untuk bisa lebih bagus. Guru itu tidak terbatas pada apa yang kamu saksikan di depan Anda. Untuk membangun generasi-generasi atau merubah pola pikir Anda, merubah sikap dan sifat Anda, atau merubah pola kehidupan Anda. Tetapi saya katakan ini lebih luas bahwa kehidupan kita itu adalah juga bagian daripada guru. Nah, maka dari itu hari ini bersama-sama kita peringati, kita rayakan Hari Guru Nasional dan dirangkai satu paket dengan HUT PGRI. PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia
dan di dalamnya adalah anggotanya adalah guru dan tenaga kependidikan. Nah, maka dari itu ini adalah simbol, sekali lagi, simbol. Jadi sekali lagi guru itu bukan yang kamu lihat di depan. Nah, maka dari itu mari kita membangkitkan diri kita untuk bisa jadi guru paling tidak untuk diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, tantangan dunia ke depan itu lebih berat. Kemajuan teknologi dan kepintaran buatan manusia, sekali lagi, kepintaran buatan manusia itu terkadang mengalahkan kemampuan kerja manusia itu sendiri. Kepintaran buatan manusia yang membuat itu manusia, tapi terkadang mengalahkan kemampuan manusia dalam bidang-bidang tertentu. Dalam berhitung, kalkulator kan bisa lebih cepat. Atau melayani, kamu pernah narik uang di ATM, itu lebih cepat daripada kamu ngambil uang di teller. Belanja, kamu dengan menggesek kartu bisa lebih cepat daripada kamu harus menghitung uang, bayar tunai atau cash di kasir. Itu artinya kemampuannya lebih cepat. Kamu di dalam mengisi data lewat data-data digital itu juga lebih cepat. Kita mencari sesuatu, kamu begitu tanya sesuatu di Google, belum hitungan menit sudah dapat. Tapi kalau kamu mencari sesuatu itu di perpustakaan, bisa dapat, tetapi perlu waktu. Tapi semua itu memiliki keistimewaan. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, dunia pekerjaan kita ini semakin tahun itu semakin tergerus oleh keahlian buatan. Salah satu contoh dari ATM itu menggantikan berapa pegawai bank. Ya, bisa, karena ATM sekarang bisa setor tunai, bisa tarik tunai. Kalau dulu ATM dirancang hanya untuk tarik tunai, sekarang ada setor tunai. Kamu tidak perlu harus datang ke teller, harus dihitung uang, betul atau salah. Karena mesin itu sangat teliti dalam menghitung. Dan kedepannya banyak lagi pekerjaan. Satu teknologi diciptakan itu banyak menghilangkan pekerjaan. Contoh yang sekarang kamu pegang adalah gawai. Apa itu gawai? HP. HP itu ada apa di sini? Jam. Kamu tidak perlu lagi harus pakai jam tangan semuanya ya. Atau segala sesuatu banyak. Kalender juga ada. Kada perlu cetak kalender. Berapa tenaga orang yang mencetak kalender itu hilang? Itu kemajuan teknologi. Belum lagi teknologi yang lain. Sekarang tahun 2024, saya baca itu di media sosial, kamu tahu tukang tambal ban itu akan kehilangan pekerjaan. Mohon maaf, kalau menurut kita tukang tambal ban itu kan ya termasuk kelas bawah lah, pekerjaan kelas bawah. Ya, kamu kan tidak ada yang pengen jadi tukang tambal ban kan? Artinya itu mohon maaf, bukan kita menghina tukang tambal ban, semua ini adalah bagus. Karena itu pekerjaan halal. Tetapi pekerjaan yang menurut kita yang tidak kita inginkan dan tidak menjadi cita-cita kita, itu nanti juga akan hilang. Kenapa? Karena ban sekarang yang nantinya tahun 2024 itu dirancang meskipun kamu tertusuk 100 paku tidak akan kempes. Gimana? Itu kan hilang namanya teman-teman. Karena bannya sudah dirancang tahan paku, tidak pakai kalau yang tulis kan memang tidak pakai ucus ya, ban dalam. Yang sekarang itu juga tidak pakai ban dalam, bahkan ban itu dirancang supaya bisa tidak kempes lagi. Nah itu artinya nanti di tahun 2024 pekerjaan yang menurut kita yang tidak kita inginkan sudah bisa tergerus dan hilang. Apalagi pekerjaan yang kamu inginkan nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang. Semua akan menciptakan kepintaran yang bisa menggantikan kita. Nah maka dari itu dituntut kreativitas, inovasi, dan kerja keras. Kamu jangan berpikir nanti saya bekerja ini, jangan-jangan nanti begitu kamu selesai SMA, selesai kuliah, ternyata pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Artinya sudah digantikan oleh mesin. Nah demikian saya kira anak-anak sekalian, dan begitu juga Bapak dan Ibu, supaya bisa lebih inovatif, kreatif, mengarahkan anak-anak, karena Merdeka Belajar ini anak-anak pun diberikan kebebasan di dalam
mengikuti, bukan merdeka itu sekehendaknya lu membuat apa itu, tidak demikian. Artinya kamu bisa bebas memilih mengikuti kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan sebagainya. Jadi tidak terikat kepada guru yang mengajar di kelas, itu kan namanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah sekarang kamu belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bebas. Nanti pada saat kamu tidak ada gurunya, saat di luar kelas, saat di rumah, itu terus belajar. Dan semua kita sekali lagi bisa jadi guru. Ya, sekali lagi semua kita bisa jadi guru. Demikian saya kira, dan mudah-mudahan selamat HUT PGRI yang ke-77 tahun 2022. رب اغفر وارحمهم وأنت خير الراحمين اللهم استر عيب معلمينا عنا ولا تذهب بركة علمه منا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين يا الله yang maha pemurah, yang membaca kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Kokohkanlah kesungguhan guru-guru dan siswa-siswi SMA Negeri 12 Banjarmasin, pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa akan kami. Janganlah Engkau beban